Kalau kita ketahuan melakukan praktik support sub atau saling subscribe, maka channel kita akan diskualifikasi atau di banned atau diblokir, teman-teman, dihapus dari YouTube. Gimana, masih mau support sub? Halo YouTuber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel TH0708, channel yang upload videonya kadang-kadang nggak jelas. Sekarang tutorial A, besok konten B. Namun tenang aja ya, di channel ini udah saya siapin playlist. Jadi setiap konten, setiap jenis konten itu kami pisahkan di playlist masing-masing ya. Tinggal kunjungi aja profil nama channelnya, itu klik nama channelnya, nanti ada kolom playlist, kamu tinggal cari playlist tutorial apa yang kamu butuhin ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas seputar YouTuber pemula ya, YouTuber pemula untuk mengejar subscriber kayak gitu. Nah, dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih keuntungan dan kerugian dari yang namanya saling subscribe atau yang sering kita dengar atau kita kenal dengan nama sub for subs kayak gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman yang baru memulai YouTube, baru memulai karir di dunia YouTube atau membangun channel YouTube ya, teman-teman harus tahu resiko dan keuntungan dari yang namanya subscriber. Sebagai orang biasa seperti saya, untuk mencari subscriber itu tidak mudah ya. Ya, betul kan? Betul aja lah. Karena ya gitu deh, sangat tidak mudah dan perlu perjuangan. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Oke, di sini kita akan membahas 3 keuntungan dan kerugian dari yang namanya saling subscribe, baik itu di YouTube langsung saling subscribe-nya ataupun di media sosial lainnya seperti WhatsApp, Telegram, Facebook dan lain-lain. Banyak sekali ya grup-grup yang menyediakan saling support atau menyediakan saling subscribe kayak gitu. Oke, langsung aja ya. Keuntungan pertama dari menambah subscriber dari saling subscribe, maksudnya keuntungannya adalah menambah subscriber. Itu tentu saja tujuan utama kita dari yang namanya support sub atau saling subscribe ya, untuk menambah subscriber, dan itu merupakan keuntungan yang utama atau keuntungan nomor 1. Subscriber kita bisa bertambah. Namun ingat, saling subscribe itu ada tata caranya. Seperti yang kita tahu bahwa saling subscribe atau support sub itu tidak diperbolehkan oleh pihak YouTube. Kalau ketahuan, wah itu bahaya. Nanti kita akan bahas setelah membahas keuntungannya ya. Oke, itu keuntungan yang pertama ya, bisa menambah subscriber tentu saja. Terus keuntungan yang kedua dari yang namanya saling subscribe atau support sub adalah kita bisa menambah teman, kenalan, bahkan bisa menjadi saudara lewat yang namanya saling subscribe itu. Contohnya kita saling subscribe lewat media WhatsApp. Kebanyakan di WhatsApp ya, di WhatsApp atau di WA itu banyak sekali grup-grup yang menyediakan saling subscribe. Nah, dari situ kita bisa menambah kenalan lewat chat WhatsApp-nya ya kan. Kita bisa menambah kenalan, kita bisa menambah teman, bahkan kita bisa menambah saudara dari situ. Itu keuntungannya. Oke. Langsung saja ke poin yang ketiga. Keuntungan yang ketiga dari saling subscribe atau support sub itu bisa menambah wawasan atau pengetahuan kita. Kenapa? Karena saat kita saling subscribe atau support sub, tentu saja kita harus menonton video atau konten lawan saling subscribe kita, ya kan? Nah, di dalam grup saling subscribe itu tentu saja banyak konten-konten
dari berbagai jenis konten ya, misalkan tutorial, musik, memasak dan lain-lain. Kita bisa menambah wawasan dari situ dan bisa dijadikan ide konten juga sebenarnya. Itu yang ketiga ya. Jadi yang pertama, kita ulang lagi ringkasannya. Yang pertama, keuntungan dari saling subscribe itu tentu saja menambah subscriber. Yang kedua, bisa menambah teman atau kenalan. Dan yang ketiga, bisa menambah wawasan. Itu keuntungannya, 3 keuntungannya. Namun di balik 3 keuntungannya itu ada 3 kerugiannya. Nah, simak videonya baik-baik ya. Jangan pernah melakukan sub kalau tidak tahu aturannya. Nah, untuk video tutorial cara sub yang baik agar tidak terdeteksi oleh YouTube, silakan kunjungi atau ya buka aja kolom deskripsi video saya. Di situ menyertakan link cara sub yang benar, maksudnya agar tidak terdeteksi spam oleh YouTube. Oke, lanjut kita ke kerugian dari saling subscribe atau sub ya. Yang pertama, kerugian dari saling subscribe itu adalah nambah-nambah kerjaan sekaligus nambah-nambah modal. Ya, itu sih pengalaman pribadi saya, makanya saya ceritakan di sini ya, berdasarkan pengalaman. Seperti itu. Jadi yang pertama, kerugian dari saling subscribe itu nambah kerjaan dan nambah pula modal kita. Oke, bisa kita pikirkan ya. Silahkan dipikirkan itu nambah kerjaan itu sih seperti apa ya, kan kita harus menonton video YouTube orang lain, kita harus membeli kuota lagi, kan menonton YouTube itu pakai kuota, betul gak? Nah, sebelum subscribe itu kan kita otomatis diharuskan menonton video dari channel yang akan kita subscribe, seperti itu, agar tidak spam kayak gitu. Oke, itu yang pertama ya, dari kerugian sub. Terus yang kedua, apa sih kerugian yang kedua? Nah, kerugian yang kedua dari saling subscribe itu adalah channel kita sulit untuk berkembang. Alasannya kenapa? Karena kita mendapatkan subscriber istilahnya itu secara paksaan, seperti itu ya. Kenapa secara paksaan? Ya iyalah secara paksaan, karena belum tentu dia yang subscribe ke channel kita itu suka dengan konten-konten kita, dan belum tentu juga, sangat kecil kemungkinan lawan subscriber kita itu nantinya akan berkunjung lagi ke video kita yang kita upload berikutnya. Silahkan dipikirkan ya. Oke, itu kerugian yang kedua ya, channel kita sulit berkembang. Apalagi kalau udah monetisasi, nantinya misalkan kita udah mencapai nih, lolos monetisasi, itu penonton kita akan sedikit. Contohnya channel saya jujur dulu pernah melakukan sub sampai berapa ribu gitu. Nah, lihatlah video-video terbaru saya itu sangat sedikit sekali penontonnya. Oke, itu yang kedua ya, channelnya sulit untuk berkembang karena YouTube pun tidak merekomendasikan video-video kita, karena itu penontonnya adalah penonton istilahnya secara paksaan kayak gitu. Beda sama subscriber yang kita dapatkan secara alami. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir ya, poin yang terakhir, bahaya atau kerugian dari yang namanya saling subscribe. Ini poin yang paling penting diperhatikan oleh para YouTuber pemula, yaitu kalau kita ketahuan melakukan praktik sub atau saling subscribe, maka channel kita akan didiskualifikasi atau di-banned atau diblokir teman-teman, dihapus dari YouTube. Gimana? Masih mau sub? Oke, tapi sub juga kalau kita punya cara supaya aman, supaya tidak ketahuan oleh YouTube bahwa kita melakukan praktek sub, karena itu sangat dilarang ya. Sub itu udah jelas-jelas, silahkan kunjungi Google Support sub kayak gitu. Di situ ada keterangannya tentang sub, atau tinggal klik aja link yang udah saya siapin dari Google langsung ya, apa namanya bahayanya dari sub. Channel kita bisa kena banned. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini, pembahasan YouTuber pemula ya, keuntungan dan kerugian dari yang namanya saling subscribe atau sub ya. Tapi buat kalian yang
masih mengejar 1000 subscriber, silahkan dilanjutkan support subnya, namun tetap tetap mematuhi protokol keamanan kayak gitu ya. Oke, di YouTube banyak sekali tutorial cara support sub yang benar agar tidak ketahuan, atau bisa kamu klik link yang ada di bawah deskripsi tentang video cara support sub atau cara saling subscribe di YouTube, atau bisa kamu klik layar akhir. Saya sertakan nanti di layar akhir ya untuk tutorialnya. Tapi semoga bermanfaat untuk kamu yang menyimak video ini, dan sukses selalu buat YouTuber pemula. Jangan lupa semangat, jangan patah semangat, dan terus berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.